Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di ruangan yang semula penuh berkah. Kita akan belajar bersama terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Jadi ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di pendidikannya. Salah satunya yaitu menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan saya. Nah, salah satunya yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum ke sini coba biar nggak tegang pagi-pagi. Biar nggak tegang pagi-pagi di sini kita pas ya atau ganjil? Yang satu mungkin boleh bertiga berhadapan dua berdua. Yang dua berarti bertiga. Berhadapan. Ini terkait dengan budaya ini. Berhadapan. Ya. Ini karena terkait dengan budaya positif, saya minta untuk saling berpandang-pandangan. Belum diminta. Nah, lalu kemudian saling tersenyum 30 detik. Kita hitung 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan berada-ada. Ya, ini tersenyum tapi ternyata tertawa ya. Nah, ya. 30 detik. 30 detik itu setengah menit ya. Silahkan saling tersenyum, bukan cemberut karena positif. Kalau cemberut nanti negatif ya. Ya. Sudah 30 ya. Masya Allah. Ternyata untuk 30 detik itu lama atau sebentar? Sebentar. Bisa dikatakan sebentar, tapi ternyata terasa lama ya. Ya, ini juga terkait dengan positif ini juga begitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang positif, itu rasanya kayak lama gitu. Tapi kemudian selain itu dari hal-hal positif itu akan mengulang ketika kita melihat teman kita melakukan hal positif. Salah satunya tadi tersenyum. Berakhir bukan tersenyum tapi malah tertawa terbahak-bahak ketika melihat teman kita kan? Ini salah satu contohnya. Kalau misalnya saya tanyakan ke teman-teman, ke Bapak Ibu guru semua, budaya positif. Kalau teringat budaya positif yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru apa? Boleh mungkin perwakilan satu orang menjawab. Apa yang terlintas ketika mendengar kalimat budaya positif? Kebiasaan baik. Apa ada lagi? Yang lain? Budaya positif. Apa Pak Habib? Oh iya, itu tidak negatif, itu juga masuk ya. Ya, jadi ini adalah tentang apa itu? Budaya positif adalah merupakan pengejawantahan dari kebiasaan-kebiasaan positif dan terlahir dari tahapan kerja yang kemarin kita sudah bahas, yang dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Nah, dari budaya positif ini, rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah akan timbul jika budaya positif ditanamkan pada jiwa mereka. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini budaya positif ini
Budaya positif adalah merupakan pengejawantahan dari kebiasaan-kebiasaan positif dan terlahir dari tahapan kerja yang kemarin kita sudah sempat bahas, yang dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Nah, dari budaya positif ini, rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah akan timbul jika budaya positif ditanamkan pada jiwa mereka. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini budaya positif ini memang perlu kerjasama antar seluruh warga sekolah dan juga orang tua. Karena ada pertanyaan pematik, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Tadi ada budaya positif, sekarang ada disiplin positif. Ada disiplin itu apa? Disiplin positif itu apa? Kemudian apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang ketiga, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Yang keempat, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang terakhir, jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas bersama nanti. Yang pertama adalah tentang apakah yang dimaksud dengan disiplin positif. Kalau tadi budaya, sekarang disiplin positif. Boleh mungkin perwakilan yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan disiplin positif. Bedanya apa dengan yang tadi, yaitu budaya positif? Kalau kita kilas ini mirip, tapi apa bedanya dengan yang tadi budaya positif, sekarang disiplin positif? Masya Allah, tepuk tangan buat Pak. Ada pendapat yang lain? Yang lain? Kita lanjutkan sekali. Nah, ini disiplin itu merupakan sikap dan perasaan taat serta patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Betul. Jadi bagian dari peraturan tadi ya. Jadi kalau misalnya anak-anak merasa bahwasanya bahkan kita gitu, disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan, karena kita merasa ini tanggung jawab kita. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak merasa itu bagian kita tidak akan melakukan. Kemudian kalau disiplin positifnya adalah pendekatan dalam mendidik anak yang menekankan pada pengajaran, bimbingan, dan penguatan perilaku positif daripada sekedar memberi hukuman atau batasan. Jadi anak-anak itu kalau misalnya kita berikan hukuman, anak-anak hanya akan mungkin sekali 2 kali takut, lama-lama karena sudah melanggar berkali-kali terbiasa akan dihukum. Itu kalau melakukan dengan hukuman tanpa anak memahami kenapa saya dihukum, kenapa perilaku ini harusnya tidak saya lakukan karena negatif, apa manfaatnya. Jadi kalau kita tidak mengetahui, kalau anak-anak kita atau bahkan kita sendiri kalau merasa bahwasanya peraturan yang ada itu adalah untuk menekan kita atau mengekang kita atau memaksa kita untuk melakukan hal itu gitu. Bukan karena kesadaran, namanya disiplin positif ini, atau kalau yang kemarin kita sudah bahas itu kayak motivasi intrinsik. Jadi kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri,
Jadi kalau misalnya ini adalah lebih menekankan pada anak memahami kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya tidak boleh melakukan itu. Dan ketika ada peraturan seperti yang kita sudah lakukan di sekolah ya, di salah satunya adalah di keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu boleh tidak menggunakan kata negatif? Tidak guys, kita sudah tahu bersama. Itu salah satunya. Jadi karena anak-anak itu tidak menerima negatifnya. Jadi misalnya jangan berlarian, jangan ramai di masjid. Yang diterima ramai di masjid begitu. Jadi dari salah satu hal itu kita sudah tahu bahwa anak-anak itu menerimanya kalimat positifnya. Jadi yang jangannya itu hilang begitu saja. Yang terjadi malah mereka ramai. Jadi kalimatnya harus positif seperti di keyakinan kelas kita itu. Selanjutnya tadi pemateri kedua, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, Bapak Ibu bawa HP semuanya. Silahkan dibuka di grup kelas dan di grup sekolah kita sudah saya share. Untuk linknya silahkan dimainkan. Saya beri waktu, insya Allah ini kalau nggak salah 5 soal ya. Silahkan 5 menit. 5 menit. Silahkan dimainkan. Sambil mengerjakan kuisnya. Jadi apa itu sebenarnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini saya juga baru belajar. Jadi tadinya saya pikir dengan memberikan hukuman itu akan memberikan efek juga, tapi ternyata tidak. Jadi mungkin kita harus berusaha melakukan perubahan. Mungkin pertama dengan konsekuensi dulu kalau memang masih bisa diatasi. Kemudian kalau misalnya selanjutnya kalau misalnya konsekuensi tidak bisa dilakukan, tidak ada manfaat dan ada perubahan gitu, kita lakukan restitusi sehingga anak nanti akan mampu berubah menjadi memiliki budaya, disiplin positif dengan berlahan-lahan kita melakukan restitusi. Dan memang hukuman itu lebih simpel, lebih mudah untuk dilakukan dan tidak merepotkan kita. Namun dengan melakukan restitusi ini akan bertahan lebih lama karena hukuman itu akan membawa dampak buruk bukan hanya terhadap anak, juga kita yang akan akhirnya kewalahan. Dan oke. Nah, setelah bermain tadi, nah ini dia hukuman. Apa bedanya dari ketiga itu? Hukuman adalah suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Kalau dari soal Bapak Ibu guru tadi, apa yang didapatkan? Suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Jadi kalau misalnya contohnya dari hukuman itu misalnya apa? Contoh dari hukuman itu sesuatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Contohnya misalnya terlambat datang sekolah, disuruh push up 10 kali. Itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Nah, hukuman itu seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Nah, tadi kalau misalnya datang sekolah terlambat, push up 10 kali, itu kan hukuman. Kalau konsekuensi yang akan berhubungan dengan datang sekolah terlambat itu kira-kira apa? Ketinggalan pelajaran, betul. Karena ketinggalan pelajaran, sebaiknya konsekuensinya apa? Biar tidak ketinggalan pelajaran berarti kan? Apa kira-kira? Baca buku, ada lagi? Kerjakan soal, yang lain? Jadi yang ada hubungannya dengan
datangnya terlambat, nah berarti pulangnya terakhir. Jadi waktu terlambatnya misalnya setengah jam, ketinggalan membaca buku tadi, misalnya membaca buku pelajarannya. Jadi sebelum pulang maka baca buku yang harusnya dilakukan di awal tadi, karena ketinggalan maka anak membaca di akhir sebelum sekolah. Salah satu contohnya seperti itu. Kalau restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Kalau sekali, 2 kali, nggak apa-apa, pulangnya terakhir nambah jam nggak apa-apa. Kalau sampai itu berulang, maka apa yang kita lakukan? Dengan melakukan restitusi, memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Artinya ketika anak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, walaupun kita sudah memberikan konsekuensi apa yang harus dilakukan si anak, maka kita lakukan restitusi. Yaitu memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Kita nanti bahas setelah ini. Jadi kalau misalnya kita masih melakukan suatu tindakan untuk kesalahan atau tindakan negatif anak-anak kita itu dengan memberikan hukuman, maka mari kita bersama-sama berlahan-lahan untuk mengurangi, untuk merubah dari hukuman ini ke tindakan konsekuensi dulu. Jadi setelah, kalau misalnya memang anak ini gagal, sudah kita berikan konsekuensi berkali-kali gitu, sudah tahu juga keyakinan sekolah kita, sudah hafal juga, tapi tidak dilakukan, maka yang kita lakukan adalah melakukan tindakan restitusi ini dengan cara mengajak berbicara dari hati ke hati, untuk kemudian memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan anak itu sendiri, begitu. Nah, ada lagi sekarang, ini adalah apa tentang restitusi ini. Kita akan berhubungan dengan yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini seperti yang beberapa waktu yang lalu teman kita dari sekolah kita juga yang ikut CGB, kita mungkin masih ingat ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mengingat kembali apa saja itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana yang 5 kebutuhan manusia itu? Silakan yang tadi, link yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 10 soal ya, di 10 menit. Cukup ya? Sudah selesai semua? Oke. Nah, kalau tadi kita sudah main, perhatikan di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Ketika kita, terutama biasanya bapak-bapak atau anak laki-laki, lebih tidak tahan untuk menahan lapar. Kalau ibu lapar masih bisa ditahan, kalau bapak lapar sudah tidak bisa berpikir. Nah, itu salah satunya kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau ada sebuah kisah seperti ini terjadi di kelas saya. Ketika ada anak yang pagi-pagi lemak, ketika ditanya, "Kenapa Mas?" Saya belum sarapan. Maka kita bisa melakukan, silakan boleh makan atau boleh makan jajannya, atau boleh beri jajan dulu sebentar, kita beri waktu 5 menit gitu, agar maksimal penerimaan apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kebutuhan bertahan hidup anak-anak ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perilaku negatif, begitu. Itu yang pertama tentang bertahan hidup. Bertahan hidup itu kan kita butuh makan, apa lagi selain makan?
minum untuk bertahan hidup. Apa lagi? Tidur, ya boleh tidur. Kalau misalnya kurang tidur juga jadi tidak bisa konsentrasi. Apalagi makan, minum, tidur. Oh iya, itu juga untuk bertahan hidup ya. Kalau kita nggak punya uang, kita juga bakal merungsung. Apalagi kalau sudah akhir-akhir bulan gitu ya. Sekarang tanggal berapa? Dompet sudah mulai kosong lompong. Maka ya kita gampang tidak bisa mengendalikan emosi karena yang dipikir. Tapi kalau sebagai guru kita tidak boleh kalau punya masalah apapun harus kita tinggalkan di luar kelas. Kita tidak boleh mengajar dengan keadaan perasaan tidak baik-baik saja atau merungsung kayak bahasa kita. Itu bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya terpentok berkali-kali, jadi tentang kasih sayang, rasa kasih sayang dan diterima ini. Rasa kasih sayang ini anak-anak ketika merasa dirinya tidak dihargai atau kita suka mengejek walaupun itu mungkin maksud kita bercanda, atau ketika ada anak yang melakukan kegiatan yang tidak seperti biasanya, kemudian kita biarkan saja tanpa kita tanya, itu mungkin bisa jadi akan bertambah perbuatan negatif yang tidak biasa dia lakukan kemudian dilakukan. Apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima ini? Kita ajar apa biasanya? Bicara, betul. Kita kenapa kok misalnya hari ini tidak seperti biasanya? Kenapa hari ini kamu kok terlihat sedih atau dan lain sebagainya? Jadi perhatian kecil kita mungkin tidak didapatkan di rumah, maka di sekolah kita harus memenuhi itu. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu di rumah sudah terpenuhi kasih sayangnya dari orang tua, insya Allah di sekolah anak-anak akan bersemangat. Kemudian rasa diterima, jangan sampai kita menerima membeda-bedakan anak antara si A yang pandai, si B yang manut, si C yang selalu melakukan hal yang di luar nurul gitu ya. Maka sebenarnya anak-anak yang seperti ini butuh kita lebih. Biasanya mungkin gitu, ada yang orang tuanya di luar negeri, ada yang kerja di luar kota, atau tidak pernah bertemu walaupun kerja di rumah karena berangkat kerjanya anaknya masih belum bangun, pulang kerja anaknya sudah tertidur. Jadi anak-anak yang kurang kasih sayang ini kita perlu memberikan perhatian ekstra di sekolah. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Jadi ternyata sebagai guru itu kita harus menjadi sekaligus beberapa profesi, salah satunya psikolog. Jika kekuasaan anak merasa menguasai sesuatu gitu, kalau misalnya tidak bisa, maka akan kurang perilaku negatifnya. Salah satunya misalnya ada anak yang kurang pandai, kurang kalau misalnya ada pelajaran gitu, pelajaran tertentu misalnya karena anak ini tidak bisa perhatian, tidak bisa cepat, kemudian di pelajaran matematika anak ini membuat ulang, dan ketika guru tidak memahami itu, maka perilaku negatifnya ini akan terus-menerus bertambah. Jadi dengan memberikan perlakuan ekstra, maka anak-anak ini akan bisa kita perbaiki perilaku negatifnya menjadi perilaku positif. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan.
biasanya kalau di awal tahun pelajaran yang sudah kita lakukan yaitu asesmen non-diagnostik. Nah, itu sangat penting untuk kita perhatikan apa sebenarnya yang anak-anak inginkan, kita bisa lihat dari situ. Jadi kalau beberapa dari kita adalah guru bukan wali kelas gitu, mungkin semakin sering kita melakukan komunikasi dengan wali kelas jika ada beberapa anak yang mungkin perlu perhatian ekstra atau melakukan hal yang tidak kita sukai atau selain itu. Biasanya mungkin bisa jadi kesenangan anak-anak ini yang tidak terpenuhi baik di sekolah, baik di rumah maupun di dalam gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu hal-hal yang bisa jadi merasa anak-anak ini bisa saja loh dalam pembelajaran merasa bahwasanya saya sedang bebas gitu, karena melakukan pentingnya pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi apa yang diinginkan oleh murid-murid kita. Kalau saya sendiri ini berusaha juga setelah mendapatkan ini di kelas itu saya selalu ingin memberikan tugas atau melakukan sesuatu itu selalu saya komunikasikan dengan anak-anak. Jadi penting sekali ada beberapa bahkan ada satu masa anak-anak merasa capek, kemudian dalam pembelajaran juga terlihat tidak ada antusias sama sekali, maka yang dilakukan adalah apa yang diinginkan anak saat itu. Jadi kebebasan mereka untuk berpendapat, kebebasan mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka senangi itu sangat penting kita perhatikan, sehingga pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas itu bisa maksimal. Sudah selesai Pak belum? Oke, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi yang tadi kita bicarakan, kita memerlukan 3 hal. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan anak. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas ini yaitu contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang lainnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi ketika melakukan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Dan ini adalah yang kedua setelah anak memahami bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah normal sebagai manusia. Kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tadi terkait dengan terkait dengan apa yang 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini pasti hal-hal yang baik. Tidak ada anak yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik sebenarnya secara alamiah. Nah, dalam penyelesaian restitusi itu, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat asa bersalah, kemudian yang ketiga kita berperan sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau atau pemonitor, yang terakhir manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah manajer. Untuk yang pertama penghukum. Pada posisi ini ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu berupa berupa perkataan ataupun tindakan kita
misalnya gerakan tangan yang seperti apa atau melengos atau dan lain sebagainya, yang tidak mendengarkan alasan dari murid atau siswa yang melanggar aturan. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Ini biasanya kita merasa berkuasa sebagai seorang guru, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau ini merasa membuat diri merasa saya yang tersakiti, seperti itu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain atau murid merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah hati. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada suara kelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan itu. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi tenang pada guru bisa berdampak negatif atau positif. Jadi sebagai teman ini sebenarnya sudah lebih baik daripada penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi. Dampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Berdampak negatif dari posisi ini adalah bila guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ciri khas dari posisi ini adalah ramah, akrab, dan senang bercanda dengan anak-anak kita. Yang keempat yaitu memantau. Ini sudah mulai naik ke level yang lebih baik lagi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi berarti kita bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau melakukan ada anak yang melakukan kesalahan, kita memberikan konsekuensi. Jadi sudah lebih baik. Jadi sebagai pemantau tadi. Ciri khas pemantau adalah nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal, dan konsekuensi logis dari pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Biasanya anak-anak tidak akan membenci guru yang seperti ini karena memang sudah tahu, oh saya melakukan kesalahan, makanya saya mendapatkan ini. Yang terakhir, kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak-anak dilatih untuk bersikap kritis. Juga ciri khasnya dari posisi manajer ini adalah nada suaranya tulus, bahasa tidak kaku, mendekat pada murid. Pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Dengan bimbingan guru. Nah, ini terakhir. Jadi untuk kita melihat pemahaman guru sebelum kita praktekkan ini mungkin ada pertanyaan. Jadi nanti ada yang bersifat sebagai guru maupun sebagai siswa yang bermasalah. Saya punya beberapa dua persoalan, jadi nanti ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid, lalu kebalikannya. Sebelum itu, ini praktek dari restitusi tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita praktek, ini praktek. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak, silakan baca. Jadi baliknya itu misalnya baliknya itu sebagai murid A, sebagai murid yang A. Jadi ada dua kasus, jadi bolak balik. Yang pertama sebagai guru, yang kedua sebagai siswa. Kalau kasus B sebagai guru, nanti baliknya ada kasus A sebagai murid.
B aja berarti yang dengan sebagai budaya kan? Nah, berarti baca sendiri. Terima kasih ya. Mungkin spesial bapak-bapak mau pakai mic. Dipahami dulu. Jadi itu ada dua kasus, ada kasus A dan kasus B. Jadi yang misalnya kasus A sebagai murid, maka yang satu sebagai kasus A sebagai guru. Kemudian yang kasus B, jadi bolak-balik itu ya. Yang kasus A sebagai murid, yang kasus B sebagai guru, maka yang kasus A-nya sebagai murid dan sebaliknya. Yang kasus A sebagai guru, maka kasus B-nya sebagai murid. Jadi biar sama-sama mencoba menjadi guru yang melakukan tindakan segitiga restitusi. Yang poin N itu gimana? Yang poin bagian E Anda dimintakan restitusi jawablah dari maksudnya kan praktek kan? Jadi tinggal jawab saja kalau punya memberikan pertanyaan apa jawab iya, dan jika ada laki-laki yang melakukan ada perbaikan hal itu dengan jadi ini jawaban penjelasan kalau sebagai murid. Jadi misalnya saya tanya begini, kalau sebagai guru apa tindakanmu memperbaiki tindakan yang sudah dilakukan tadi begitu. Maka dengan cara memperbaiki hal itu dengan mengingatkan teman-teman yang ada agar tetap menghormati agar tetap menghormati guru-guru yang ada. Ada lagi yang belum dipahami? Jadi kalau sebagai murid berarti kita sebagai murid. Silakan dipraktekkan berdua. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghormati. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa mempraktekkan? Semoga nanti bisa dipraktekkan ulang yang sebaliknya ya. Nanti yang satu sebagai guru, yang satu sebagai murid, yang satu sebagai guru. Juga semoga setelah ini semoga setelah pelatihan pada pagi hari ini semakin menambah wawasan kita, kemudian melaksanakan apa yang sudah dilakukan sehingga anak-anak kita merasa aman, nyaman, dan juga tidak ingin tidak sekolah. Jadi kalau misalnya pas libur malah pengen dan cepat masuk sekolah karena di sekolah bertemu dengan bapak ibu yang menyenangkan, yang lingkungannya selalu mendukung kebutuhan anak-anak begitu. Kurang lebihnya saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun ada beberapa yang tidak dipahami. Silahkan nanti bisa ngobrol face-to-face dengan saya kalau ingin tahu lebih banyak itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan pada pagi hari ini.
sini. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, kok balerina lah hilang.